Assalamualaikum teman-teman, saya Randy ada sekilas IT. Kabar gembira, kalian yang pengen PC gamingnya kelihatan estetik dan modern, sekarang tuh banyak banget pilihan. Dan pastinya harganya nggak ngerusak dompet ya. Walaupun spek PC kita kentang, kalau dipakein cooler kayak gini ya, kelihatan tuh PC itu jadi mahal gitu ya, jadi mewah gitu, keren banget lah ya. Di atas PAM-nya ini tuh udah ada monitornya yang bisa munculin GIF atau picture atau analitik real time gitu. Bahkan bisa puter MP4 loh. Wah, keren banget ya. Kecil bisa nonton gitu di sini. Ini salut juga ya untuk brand Kio ya. Mereka tuh bisa menghadirkan inovasi yang estetik yang bisa bersaing dengan kelas di atasnya, namun tetap harganya ini tuh paling ramah di dompet. Tapi apakah ya performanya bisa diandalkan? Jadi di sini juga saya penasaran ya. Sekaligus di sini saya akan uji dua cooler dari Kio. Yang pertama ini dia Kio sama KW360R ARGB. Dia punya layar 2,4 inch. Dan satu lagi dia Kio sama XW36S yang sekarang namanya tuh berubah menjadi Kio sama LD360 LED. Boxnya juga ya kemasan baru gitu. Bedanya ini layarnya tuh agak besar ya. Yang ini 2,8 inch, hampir mirip dengan si Mystic Q360 yang kemarin saya udah review juga ya, sama-sama 2,8 inch. Dan sekalian kita compare aja gimana performanya. Wah, setuju kan? Yaudah, kita langsung saja ke performanya. Let's go. Oke, di sini saya akan fokus aja sama si Kio sama LD360 yang baru ini ya. Di dalam paket boxnya sudah terinstall ketiga fan-nya ya. Ini 120 meter x 3 langsung dipasang ke radiatornya. Ini tuh lebih simple untuk instalasinya. Tepian pinggirnya ada aksen serat-seratnya gitu. Ini ya kelihatan jadi premium ya. Pembeda lah ya dari fan-fan yang lain. Ketiga fan ini tuh punya RPM kurang lebih 2500 RPM, max airflow-nya di 80 cfm dengan noise sekitar 35 dB. Untuk bearing sudah menggunakan dynamic hydraulic yang mampu bertahan hingga 30.000 jam. Layarnya 2,8 inch, resolusinya 320 x 320 pixel, 500 nits 60 Hz, menggunakan IPS screen panel dengan 24 bit true color. Kalau dibandingkan dengan si Mystic Q360, ini sama-sama 2,8 inch, tapi resolusi si Mystic Q ini tuh lebih besar sedikit ya, 640 x 480 pixel. Pas dibandingkan, kedua layarnya ini memang hampir mirip ya detailnya. Cuman yang beda tuh pipit atau warnanya. Si Deep Cool lebih kontras sedikit, kalian bisa lihat di layar. Dan pembedanya lagi, si Mystic ini tuh bisa auto rotation untuk layarnya, untuk PAM-nya. Sedangkan Kio LD360 harus manual disetting pakai software bawaan supaya bisa menyesuaikan dengan instalasi si PAM. Untuk software bisa di-download di web resminya si Kio. Ini tinggal diinstalkan aja gampang. Terus setelah terinstall, banyak mode yang bisa digunakan. Pertama nih ya, di home kita bisa ubah tema display. Bisa juga mengganti background layarnya. Ini tetap muncul info suhu, usage, dan monitor lainnya. Untuk menjalankannya harus klik run dulu supaya presetnya berjalan di layar PAM. Dan ternyata bisa melakukan video playback yang support formatnya H264 maupun MP4. Wih, keren banget ini ya. Tapi ini terbatas juga ya. File video tuh maksimum 120 MB. Dan penamaan file ini jangan terlalu panjang. Apalagi pakai titik, koma, underscore gitu yang nggak bisa di play juga. Terus kita harus sesuaikan dengan resolusi si layarnya juga. Bisa explore sendiri lah ya. Ini gampang kok lah. Bisa setting-setting sesuka kita. Kio sama LD360 itu dibekali dengan copper base thickness 1,5 mm. Sudah seharusnya menggunakan tembaga kualitas tinggi karena penting untuk menyerap panas si prosesornya nanti. PAM ini tuh punya voltase 12 volt DC dengan konektor 3 pin. Copper layarnya ini mirip seperti stainless ya. Pas dipegang-pegang gini tuh ya, walaupun ini polos nggak ada aksen pemanisnya, tapi warna finishingnya yang mirip dengan stainless ini tuh jadi kelihatan mewah pas nempel di motherboard. Tuh kalian bisa lihat ya. Bagian selangnya juga ini udah dibalut braided juga, pasti tahan lama. Panjangnya ini sekitar 380 mm. Lalu untuk radiatornya ini berbahan aluminium CNC yang ada motif dekoratifnya. Bagian pinggirannya juga punya desain chamfering alias nggak tajam-tajam lah sudutnya. Aman lah ke tangan gitu ya pas instalasi. Di dalam paket pembeliannya ini udah cukup lengkap. Ada mounting Intel LGA mulai dari 115X sampai yang terbaru LGA 1700. Terus untuk AMD ini mulai dari FM1, AM2, AM3 sampai AM5. Wih, ternyata lengkap juga lah ya. Mounting motherboard yang dulu juga masih bisa digunakan di sini. Terus untuk instalasinya pastikan mobile kalian support ARGB ya supaya estetikanya bisa berjalan normal semuanya.
Oke, sekarang kita masuk ke pengujiannya. Di sini ada dua skema testing ya untuk si cooler-cooler ini menggunakan prosesor Intel Core i5 13400F dan pengujian yang lebih panas saya pakai Ryzen 7 7700X dijalankan di speed 4,9 GHz. Biar rata semuanya, saya pakai pasta yang sama yakni si RTX MX4 di semua pengujian. Dari Intel dulu nih, Cinebench R15, QLED 360 maksimum panas hanya di 41 derajat Celciusan dan si KW360R maksimum panas di 42 derajat Celcius. Mirip lah ya seperti si Mystic 360 juga. Lalu di Cinebench R20 sedikit lebih panas ini pengujiannya. Antara ketiga cooler 360 ini ya beda-beda tipis saja, terpaut 1 derajat Celcius ya. QLED 360, KW360R dan si Mystic 360. Saya cantumin aja cooler-cooler yang lain yang pakai IO 240 juga ini ya sebagai pembanding perkiraan aja. Mereka lebih panas ya maklum aja karena pakai dua fan dan radiator yang lebih kecil. Kalau melihat stok cooler, widih itu udah merah-merah aja ya, 80 derajat Celcius gitu ya. Lanjut Cinebench R23, hasil yang masih sama, IO 360 ini berada di sekitar 60 derajat Celciusan maksimum untuk si Mystic dan 59 derajat Celcius untuk panasnya QLED 360. Untuk cooler IO 240 di 70 derajat Celciusan. Lalu untuk stok cooler ini jauh lebih panas, nyentuh 84 derajat Celcius. Kelihatan cooler IO 360 ini tuh belum terkuras ya performanya. Masih di angka 60 derajat Celciusan aja. Kurang greget rasanya karena pakai CPU mid-range 13400F. Sekarang kita akan lanjut ke Ryzen 7 7700X yang saya jalankan di speed 4,9 GHz dan pastinya jauh lebih panas nih. Saya fokus ke 3 cooler IO 360 aja karena cooler-cooler yang lain udah kewalahan. Kasihan gitu merah-merah angkanya. Oke, pertama Cinebench R15, QLED 360 maksimum suhu di 80,5 derajat Celcius dengan skor multi 3090. Untuk KW360 maksimum panas di 80,8 derajat Celcius dan mendapatkan skor multi 3001. Lalu untuk si Mystic ini panasnya di 81 derajat Celcius ya dengan skor yang hampir sama juga sih di 3000-an. Lebih hangat 0,6 derajat Celcius aja dibandingkan si LD360. Lanjut Cinebench R20 sedikit lebih panas juga nih ya. Semua cooler sudah kelihatan performanya. QLED 360 sama Mystic 360 mendapatkan maksimum suhu yang sama di 83,1 derajat Celcius. Untuk skor multi R7 7700X juga ya mirip lah ya, beda-beda tipis. Kalau diulang-ulang ya kurang lebih bakalan sama juga. Untuk KW360 di sini maksimum di 83,8 derajat Celcius. Beda tipis lah ya, ini lebih hangat sih. Dan skor multiprosesor juga lebih tipis, ya lebih rendah sedikit lah ya. Lanjut Cinebench R23, QLED 360 maksimum panas di 83,2 derajat Celcius, terpaut 0,1 aja ya. Dengan si Mystic 360, maksimum panas di 83,2 derajat Celcius. Untuk skor multi ya sama-sama di 18.400-an. Nah, kalau melihat pengujian ini memang semua cooler punya potensi baik untuk mendinginkan CPU sekelas Ryzen 7 7700X. Terakhir di sini saya uji render BMW 27. Semua cooler menyelesaikan render di 2 menitan antara QLED 360 dan Mystic 360 bareng. Beresnya tuh 2 menit 7 detik. Suhu juga ya sama lah ya 84,4 derajat Celcius. Untuk si LD360 beda 0, sekian detik aja ya dengan cooler yang lain. Intinya ya cooler 360 ini tuh udah siap lah ya menahan prosesor kelas mid to high. Nah teman-teman, kalau melihat pengujian ini semua, Kio sama LD360 ketika diberikan beban yang ringan seperti Core i5 13400F, performanya ini sangat baik. Bahkan paling dingin di antara 3 pengujian cooler yang saya uji ini. Bisa jadi karena bilah fan yang besar ya untuk membuang panas pada si radiator tuh jadi lebih cepat, tekanannya lebih besar. Namun ketika beban dikasih yang berat dan panas seperti Ryzen 7 7700X di 4,9 GHz antara Mystic 360 dan LD360 cukup bersaing. Walaupun ya beda-beda tipis juga ya. 0, sekian aja gitu. Bisa jadi karena ini beda teknologi pump yang ada di setiap masing-masing coolernya. Kalau kita bandingkan harganya, Kio sama LD360 ini berada di sekitar 2.290.000-an. Kio sama KW360 berada di sekitar 1.900.000-an dan si Mystic 360 berada di sekitar 2.400.000-an. Tapi ternyata sekarang Kio lagi ada promo nih di bulan Juli. Jadi si Kio LD360 menjadi 1.999.000-an aja
Dan si KW360 jadi 1.580.000-an aja. Widih, diskon sampai 300 ribuan. Wah, keren banget. Ini murah banget. Gasken gak nih ya? Kalian bisa cek di deskripsi ya untuk link promo terupdate dari official si Kio-nya. Ya, memang Kio KW360R di sini pasti jadi pusat perhatian karena harganya yang jauh lebih murah dan performa mendinginkan prosesornya tuh ya beda-beda tipis ya dengan kedua cooler yang saya bandingkan ini. Terus kalau LD360 di sini punya harga yang lebih ramah di dompet, performa mendinginkan prosesornya juga 1112 dengan si Mystic yang harganya terpaut lebih mahal 200 ribuan. Jadi kesimpulan yang saya dapat sih, kalau kalian pakai prosesor kelas mid-end ke bawah ya, seperti 13400F atau 12400F atau Ryzen 5 gitu ya, prosesor-prosesor itu kan nggak terlalu panas. Nah, Kio sama KW360 ini bisa jadi pilihannya. Estetika udah dapat walaupun ya fiturnya masih terbatas jika dibandingkan dengan si Kio LD360. Gimana menurut kalian tentang kedua cooler si Kio sama ini? Coba komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.